Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari video kandidat turnamen 2024. Kali ini woman kandidat yang akan kita ulas. Sama sudah masuk ke babak ke-6 kawan. Dan semua partai di kandidat wanita babak ke-6 berakhir menang kalah semua kawan. Nurul Salimova kalah oleh Alexandra Goryakina. Anna Musyuk kalah oleh Tan Zhongyi. Dan Happy Koniru kalah oleh Lee Tingji. Dan saudara dari Pragnananda kalah kawan. Jika Pragnananda game ke-6 menang melawan Nijat Apasov. Tapi tidak kita ulas gamenya kawan. Dan juga kita tidak akan mengulas permainan saudaranya yang kalah oleh Katerina Lagno. Yang akan kita ulas adalah permainan Tan Zhongyi kawan. Dengan ide permainan College System obrak-abrik pertahanan sayap raja. Sementara Tan Zhongyi ini bersama Goryakina memimpin turnamen kawan, cuma selisihnya setengah poin saja. Tan Zhongyi memimpin sendirian dengan 4,5 poin, Goryakina 4 poin kawan. Nah, jika Tan Zhongyi ini bisa bertahan di puncak klasemen sampai akhir turnamen, tentu nanti kejuaraan dunia akan diisi oleh pemain Cina kembali kawan. Jika tahun lalu kawan kejuaraan dunia diisi oleh para pemain Cina yaitu Zhu Wenjun melawan penantangnya Lee Tingji, jika Tan Zhongyi mampu bertahan, akan kembali menantang Zhu Wenjun kawan. Dan Tan Zhongyi merupakan mantan juara dunia wanita edisi tahun 2017-2018. Langsung ke papan analisis dari permainan Tan Zhongyi menghadapi Anna Musyuk dengan ide permainan College System kawan. Setelah pion D4, pion D5, kuda F3, kuda F6, pion E3 College System. Saya tadi sempat buka profil dari Tan Zhongyi kawan di database chess game, di mana saya lihat 3 turnamen terakhir yang diikuti Tan Zhongyi saat pegang putih bermain dengan pion menteri pion D4. Jarang dia melanjutkan dengan Queen's Gambit kawan. Dia paling suka permainan seperti Trompowsky atau London System atau Jobava kawan. Nah, sekarang dia coba permainan yang lain tidak dengan Queen's Gambit pion C4 tapi College System kawan. Ini menarik buat kita para penonton kawan, bisa jadi bahan referensi. Tidak melulu kita sering disajikan permainan Queen's Gambit pion C4, tapi College System sekarang bisa kita pelajari. Pion E6 jawaban utama kawan. Gajah D3 masih langkah utama semua sampai pion C5 ini juga balasan utama untuk menghadapi College System seperti halnya London System atau Jobava kawan. Atau bahkan French Defense seringkali langsung counter petak D4 dengan pion C5. Pion B3, pilihan utama, pertahankan petak C4 dari potensi pion hitam dorong maju dan juga buka ruang bagi gajah untuk segera berkembang. Kuda C6, rokade pendek. Nah, di sini gajah D6 merupakan pilihan utama manusia kalau engine menyukai dengan langkah pion B6 ini kawan, atau gajah cukup ke petak E7 atau pertukaran pion C pukul pion D4. Kalau Stockfish 16 plus new kawan, tidak menyarankan gajah D6, tapi ini langkah favorit kawan di posisi ini. Memilih langkahnya engine dengan pion B6, berlanjut dengan langkah gajah B2, gajah B7, menunda gajah gelapnya kawan, tapi kembangkan gajah terang terlebih dahulu. Pengembangan kuda B ke D2, dan benteng C8. Masih sesegera mungkin gajah ini merupakan langkah yang cukup standar kawan untuk segera berkembang agar raja bisa segera rokade. Tapi Anna Musyuk mempunyai inisiatif untuk membuka lajur C dengan benteng C8. Pion A3. Di sini kawan gajah E7. Ada juga yang memainkan langsung buka setelah benteng sudah mengisi lajur C. Buka permainan dengan pion C pukul pion E4. Pion ambil balik kawan. Dan berlanjut dengan pion G6. Ada yang memainkan seperti itu atau gajah ke petak D6. Memilih gajah ke E7. Kuda E5 kawan. Diikuti saudaranya nanti ke petak F3. Nah, ada yang memainkan langkah rokade. Putih menang. Ada yang langsung bertukar kuda pukul kuda E5. Putih menang. Tapi Anna Musyuk memilih pertukaran pion C pukul pion D4 terlebih dahulu. Dan ini merupakan langkah baru di langkah ke-10 hitam kawan. Ambil balik oleh pion E, kemudian baru pertukaran kuda pukul kuda E5. Ambil balik oleh pion D, kuda tarik mundur ke petak D7. Langkah bertanda kuning yang terkuat menurut perhitungan engine komputer ke petak E4. Bisa melakukan skak di sini kawan, nanti blokade dengan gajah C6 atau pertukaran kuda terlebih dahulu, kemudian melakukan skak blokade pertukaran, ambil balik, dan pertukaran menteri akan dilanjutkan. Jalur engine, jalur komputer seperti itu. Tapi Anna Musyuk punya ide dengan kuda D7-nya. Menteri G4 ataupun juga dengan pion B4 disarankan oleh Stockfish untuk jaga petak C5 kawan, tapi langsung keluar menyerang. Dan rokade merupakan jawaban yang paling lumrah kawan. Memilih dengan pion G6. Mungkin gajah kesini baru rokade nanti kawan. Tapi butuh tempo yang banyak. Pion B4
Pion A5, tantangan ditolak, kuda F3, aktifkan kuda perwira minor untuk bantu menterinya menyerang sisi raja. Rokade sekarang, benteng AE1 digeser oleh Tan Zhongyi. Langkah bertanda kuning, admin wajib menunjukkan langkah terbaiknya versi engine. Di sini kawan, engine menyarankan dua benteng atau salah satunya digeser ke lajur B kawan. Mau benteng A ataupun benteng F yang terkuat untuk mengisi lajur B. Untuk mengimbangi serangan-serangan sisi menteri. Tapi memilih dengan benteng AE1, kemudian ada pion pukul pion B4, pion ambil balik. Tidak mungkin menggunakan menteri karena ada gajah yang mengincar di situ kawan. Coba lihat. Ambil balik oleh pion A, benteng A8 dia tergoda mengisi lajur A yang sudah terbuka penuh kawan. Engine komputer mempunyai ide korban pion untuk buka diagonal ini. Mungkin ambil menggunakan kuda, ambil menggunakan gajah, ambil menggunakan menteri kawan, disusul dengan pion B5 ataupun juga nanti bisa bergerak dengan langkah kuda C5 kawan. Kembali lagi ke langkah aslinya, memilih dengan benteng A8. Dan ini dimanfaatkan karena putih punya tempo untuk menyerang lewat sisi raja. Sekarang pion H4. Benteng A4, pion dalam ancaman kawan. Tidak peduli, pion dorong terus maju ke H5. Benteng ambil pion, ancam menteri blokade oleh kuda D4. Luar biasa. Sudah korban pion, korban gajah lagi di sini kawan. Ditolak dengan pion G5. Kuda C5, jawaban dari Stockfish. Nah, bagaimana kalau kalian ambil gajah ini kawan? Ya tentu pion pukul pion. Coba lihat kawan di sini. Bersama gajah, menteri akan melakukan counter kawan langsung di jantung pertahanan Raja Hitam. Tak ada pilihan terbaik, harus diterima kawan. Langkah terbaiknya, nah gajah bisa diluncurkan. Mau apa kalian di sini? Apakah ambil langsung? Menteri ambil skak dan raja bergeser. Kuda ambil pion, ancaman pada menteri, ancaman skak mat. Kalau gajah tidak mau diambil kawan di sini, mungkin kalian melakukan pergerakan seperti gajah 4, saran dari Stockfish juga ada juga kuda C5. Tetap kawan, posisi Raja Hitam sangat terbuka di langkah berikutnya. Gajah siap dikorbankan lagi kawan. Ambil contoh satu langkah kuda C5. Bisa bermain dengan pion F4 bisa jadi, atau benteng ke E3 bisa jadi, atau langsung luncurkan pion ini kawan. Maksud saya luncurkan gajah ambil pion untuk semakin membuka posisi raja bisa jadi. Itulah kerugian hitam jika ambil gajah. Berlanjut dorong pion G5 tadi kawan. Kemudian gajah C3. Benteng A4. Pion F4 sekarang. Diikuti dengan menteri C8. Ancam gajah. Gajah mundur. Siap reposisi juga ke diagonal ini kawan. Kuda C5. Pion F5 kawan. Melewatkan sesuatu yang lebih kuat. Kali ini Tan Zhongyi salah perhitungan. Tapi punya ide kawan dorong pion. Yang terkuat menurut engine, ambil pion G5. Nah, buka lajur F. Dengan dua pion kawan, coba lihat dengan dukungan gajah terang. Memang gajah ini akan jatuh, diambil oleh pion. Mungkin menteri akan menusuk ke jantung pertahanan, petak C2, tawarkan pertukaran menteri kawan. Nah, benteng A1 jawaban. Jangan benteng F2 untuk jaga gajah. Nanti permainan akan kembali level kawan. Benteng A1 jawaban terkuatnya menantang pertukaran benteng. Ide dari ambil pion G5 dengan dua pion ini kawan, ya siap nanti didorong untuk membuka posisi barikade pion depan raja. Tapi dorong pion F5 dengan ide pion ini juga didorong dan Anamuschuk salah perhitungan, dia khawatir pion ini didorong langsung dicaplok. Pion E pukul pion F5. Memang kawan, di sini engine menyarankan dengan pion H6 untuk perkuat posisi pion. Buka ruang juga bagi raja pergerakan kawan di area terang, tapi masalahnya ada gajah di sini. Dan juga kalau Stockfish menyarankan langkah pion pukul pion E6 yang terkuat, tapi mungkin Tan Zhongyi sendiri punya ide seperti pion F6, gajah mundur, gajah reposisi ke C1 dan siap dikorbankan. Di sini kawan, engine juga ragu naik turun. Tapi dengan ide seperti ini juga terlihat cukup menyeramkan bagi hitam kawan. Coba lihat, ada gajah di sini. Gajah gelap juga siap berkorban, ambil pion, raja hitam semakin terbuka, benteng siap diangkat mendukung menteri kawan. Ini cukup menakutkan juga. Memilih dengan pion pukul pion, ambil balik oleh gajah, menteri bergeser ke petak D8, yang terkuat langsung ke petak E8 agar nanti bisa kontrol ruang-ruang terang kawan. Tapi bergeser ke petak D8. Pion H6 ada juga dengan pion E6 ini juga cukup bagus kawan.
Kalaupun ditolak tantangan untuk menutup permainan, nah tadi tujuan menteri bergeser ke ruang terang yang saya tunjukkan tadi bisa kontrol ruang-ruang terang ini kawan. Nah gajah ini siap meluncur untuk dikorbankan bisa jadi. Nanti mirip dengan permainan aslinya kawan. Setelah pion H6, di sini ada gajah C8 menantang pertukaran gajah terang. Nah pion E6, pion F6 sama seperti yang saya tunjukkan tadi. Tan Zongyi luncurkan rudal jarak jauhnya, gajah ambil pion H7 skak, korban gajah. Diterima. Apa efeknya jika ditolak? Anggap contoh bergerak ke petak H8, menteri F5 ke sini, bisa skak mat. Ada benteng, ya artinya korban benteng kualitas kawan. Ataupun di sini bisa bergerak atau melanjutkan dengan langkah kuda ke petak C6 terlebih dahulu, ancam menteri garbu gajah. Repot juga. Jadi diambil, raja ambil gajah H7, menteri F5 skak. Raja mundur, tidak berani ambil pion karena ada menteri bisa ke sini, ada benteng siap juga diangkat, melakukan dukungan bagi menteri. Kalau ke sini skak, raja bergerak ke sini, diikuti dengan langkah kuda ke F5. Berikan dukungan bagi menteri, ancaman skak mat kawan, dan juga ancam gajah di sini temponya skak. Nah, di sini Stockfish menyarankan ambil pion ini. Nah, menteri ke sini skak, raja bergerak ke sini kawan. Nah, diikuti menteri ke petak H5 skak. Raja bergerak ke G8, melakukan skak lagi. Kalau blokade dengan kuda, bisa wassalam. Raja bergeser ke petak H8. Nah, selanjutnya benteng ambil kuda. Atau kalian punya rencana lain untuk melakukan skak-skak terlebih dahulu kawan. Tapi jelas, sikat kuda ini langkah terkuatnya. Tetap kawan, posisi hitam dalam posisi yang sulit. Jika ambil pion ini semakin terbuka. Raja H8, kuda C6. Garbu menteri, garbu gajah kawan. Untuk menghindari juga ancaman atau tekanan dari benteng, buka juga diagonal ini kawan. Di sini menteri bergerak ke E8. Menteri ambil pion G5. Tidak bisa ambil pion, posisi pion kena pin. Benteng G8. Backup petak G7 dari ancaman skak mat. Benteng ambil pion F6. Coba lihat kontrol waktu dari Tan Zongyi di langkah ke-31. Sebetulnya masih cukup banyak kawan, 20 menit menghadapi 2 menit dari Ana Musjuk. Begitulah kawan, saat kita tertekan biasanya akan membutuhkan waktu yang banyak untuk berpikir, untuk mempertahankan diri. Itu sering terjadi. Di sini kawan, langkah terbaiknya ambil pion ini menggunakan gajah kawan. Skak di sini. Kalau kalian tidak mau ambil gajah, raja bergeser ke sini, maka menteri bisa ke F5. Kalau ditantang pertukaran kawan, ya terima saja. Ambil oleh benteng, maka gajah ini bisa diambil, ataupun dengan kuda ambil gajah ini dan double attack di sini kawan. Coba hitung kira-kira putih bisa untung atau unggul berapa perwira nanti kawan. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Atau mungkin kalian penasaran jika gajah ini kalian ambil. Nah, skak di sini kawan, raja bergerak ke petak H7, menteri bisa melakukan skak di sini atau langsung ke sini skak. Ini juga merepotkan. Raja bergeser ke sini, diikuti kuda bergerak ke petak E7 akan memaksa kawan menteri pukul menteri. Dan persiapan juga melakukan skak kawan. Atau bentengi doubling di sini untuk perkuat lajur G-nya. Ya terserah kalian mau melakukan langkah-langkah apa. Posisi putih sangat bagus di sini kawan. Oke. Saat saya tidak melanjutkan langkah-langkah sampai selesai kawan, kalian pasti sudah paham. Memang posisi lawan sudah sangat sulit. Langkah apapun bisa membuat kalian menang. Kecuali hanya ada satu langkah kawan, baru saya tunjukkan. Kalau langkahnya banyak biasanya tidak saya lanjutkan kawan. Oke, di sini tadi benteng ambil pion F6. Sekarang permainan kembali level kawan. Gajah ambil balik, menteri yang ambil balik. Skak, raja ke H7. Nah, kuda ke E7 kawan. Apa bedanya jika melakukan skak di sini seperti jalur yang saya tunjukkan tadi? Bedanya tidak ada dukungan benteng kawan. Bedanya di situ. Jadi kuda ke E7 ancam benteng. Di sini ada benteng E4. Langkah blunder ternyata. Maklum sudah kepepet waktu kawan. Di sini tadi langkah terkuatnya adalah serahkan gajah di sini kawan. Gajah ambil pion. Mungkin kuda ambil benteng. Nah bisa berlanjut menteri pukul kuda dan seterusnya. Memilih benteng E4. Sikat. Ambil balik oleh kuda, ancam menteri. Kuda ambil benteng, langkah cerdas. Nah, di sini menteri ambil balik kuda G8. Kalau
Kuda ambil balik menteri putih, ya kuda pukul kuda skak garbuan, menteri hitam jatuh dan putih menang 1 perwira penuh. Menteri ambil kuda G8, menteri F7 skak, dan di sini Anamusjuk menyerah. Karena percuma juga kalau menteri pukul menteri, ambil balik oleh pion, pion bisa promosi, raja tidak bisa ke petak gelap kawan. Andai saja di sini raja ambil pion, ya menteri pukul menteri, kalian percuma juga melanjutkan game seperti ini. Langsung menyerah di langkah ke-37. Oke, itulah kawan permainan dari mantan juara dunia wanita tahun 2017-2018 Tan Zhongyi kawan. Memimpin turnamen ini sampai game ke-6. Oke, semoga permainan dari kedua pemain dengan ide calling system kawan mungkin perlu diulangi lagi langkah-langkah calling system di awal pembukaan untuk bahan setup kalian membangun permainan lewat pion D4, pion D5, kuda F3, kuda F6, pion E3, pion E6 simetris sampai langkah ketiga, baru gajah D3 tidak diikuti gajah gelap D6 kawan. Kalau mengikuti langkah simetris seperti ini ya mungkin ya masih cukup standar langkah seperti ini kawan. Lanjutnya kuda B ke D2, tapi langkah umumnya ya adalah pion C5 untuk melakukan counter dan pion B3. Kalian ingat-ingat kawan, pion B3 kelanjutan dari pion C5. Oke, semoga ide atau bangunan setup dari calling system yang diterapkan oleh Tan Zhongyi bisa jadi bahan referensi kalian dan kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.